Insya Allah semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian persiapan untuk besok seperti apa, Pak? Sudah siapkan, ada tim yang sudah menyusun materi, visi misi fit and proper test. Kemudian juga saya sudah pelajari semua juga sesuai dengan ide-ide saya juga. Kemudian setelah itu nanti akan dieksplorasi saya kira dalam pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kita akan menjawab secara optimal. Baik, terkait dengan visi kan sempat dikatakan ingin mereformasi dari internal Polri, itu seperti apa sih Pak kalau bisa dielaborasi? Ya, di antaranya mengenai masalah rekrutmen ya, sistem rekrutmen yang lebih terbuka, kemudian sistem pembinaan karir berdasarkan rekam jejak, assessment center, kemudian juga untuk menekan dan menghilangkan budaya koruptif ya. Misalnya dengan peningkatan kesejahteraan, tunjangan kinerja remunerasi, peningkatan belanja operasional, kemudian juga ada sistem pencegahan di kepolisian ya. Misalnya dengan LHKPN, Perkap peraturan Kapolri tentang bisnis anggota Polri, kayak macam-macam itu ada sejumlah. Ya nanti besok mungkin saya kira lebih lengkap. Mbak Erma, tadi bocoran visi dan misi Komjen Tito sudah muncul. Apa yang kurang? Dia bilang pendidikan, ngomong seleksi, budaya korupsi, yang akan seperti itu. Tadi saya ingat beliau juga menyatakan soal remunerasi ya. Sekarang ini polisi itu mendapatkan 35% saja remunerasinya, jauh dibanding dengan teman-teman dari TNI. Nah saya kira ini pekerjaan juga, saya di dapil saya juga mendapatkan keluhan banyak dari teman-teman polisi juga soal remunerasi ini juga penting. Tapi menurut saya yang perlu kurang, saya nggak tahu besok mungkin akan dijelaskan sama beliau pasti, ya. Kan banyak bocoran. Ya itu bocorannya. Saya pengen tahu sebetulnya bagaimana Pak Tito ini dalam menjaga institusi kepolisian untuk tidak dipakai sebagai alat kekuasaan. Dipakai sebagai alat kekuasaan? Ya, itu menurut kami. Itu sama dengan statementnya Ketua Umum Partai Demokrat ya? Iya, karena kita melihat misalnya kita tidak bisa menutup mata ya, misalnya apa yang disebutkan Haris itu tadi itu. Soal bagaimana begitu ketika beliau jadi Kapolda Metro, begitu banyak polisi terlibat dalam kasus-kasus penggusuran gitu, yang dimintai bantuan gitu. Okay. Nah, di satu sisi itu debatable kita tahu memang juga, tapi di sisi lain itu juga kami khawatirkan kalau terlalu banyak, terlalu jauh campur tangan melibatkan diri dalam pusat kekuasaan itu bisa membuat institusi kepolisian bisa terjerembab jatuh ke dalam bagian dari pola-pola permainan kekuasaan, dan menurut kami ini sangat tidak tepat karena kita ini teman-teman senior kita nih, Mas Kiki ini kan salah satu yang dulu berjuang untuk membuat reformasi polisi pisah dari TNI saja, itu perjuangannya luar biasa kan, dan membuat dia menjadi lebih sipil itu juga bukan sesuatu yang mudah. Oke, baik. Haris, tadi kan ada kekhawatiran polisi ditarik ke urusan politik. Anda menangkap kecenderungan yang sama? Tapi memang secara undang-undang memang itu disediakan, masalahnya di situ. Penunjukan Kapolri oleh Presiden. Melalui DPR, endorsement lah, fit and proper. Endorsement, tapi sebetulnya secara, kita harus cek lagi, tapi saya menafsirkannya tanpa persetujuan DPR pun bisa Presiden. Dan Presiden itu baru kali ini ya, Jokowi. Tapi sebelumnya itu Presiden-Presiden kita itu ketua umum partai politiknya masing-masing, gitu. Kalau Jokowi ini saya membahasakannya agak tersandra juga oleh sejumlah partai politik. Itu juga politis juga buat nanti Kapolrinya. Nah itu yang menurut saya, jadi secara legal, secara normatif ya, Kapolri kita itu memang mau tidak mau harus dibilang sebagai kepanjangan tangan dari politiknya si Presiden. Pemerintah, iya Presiden. Nah kalau Presidennya punya politik yang lebih sektoral, tidak politik bangsa, ya otomatis si Kapolri ini juga terseret-seret. Satu itu. Yang kedua kalau kita cek coba dengan juga konsep otonomi daerah, Pemda. Kapolda-Kapolda itu juga punya relasi-relasi tertentu dengan otoritas lokal. Otoritas lokal di Indonesia ini banyak muncul dari praktek-praktek politik yang sangat dinamis di tingkatan lokal, baik maupun buruk. Tadi contoh misalnya, Pak Tito ketika jadi Kapolda backup Gubernur Ahok untuk penggusuran. Ada banyak peristiwa di sana dan pertanggungjawabannya kita tidak tahu juga sampai sekarang.
Nah, saya cuma mau mengambil kesimpulan begini, dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Pak Tito yang tidak dimiliki oleh polisi yang lain, tetapi ada situasi-situasi yang khas. Dia tetap seorang polisi. Dan dia terjebak pada situasi polisi yang pada umumnya di Indonesia. Tidak ada akuntabilitas. Kalaupun dia cerdas, dia bisa menjawab dan menghadapi, tetapi tetap saja mekanisme-mekanisme pemantauan yang resmi, Kompolnas, Komnas HAM, mau dikontrol oleh KPK, semua resisten atau semua tidak mau dan tidak bisa. Tapi kan itu bukan hanya pada Tito, pada semua polisi sebenarnya terjadi. Pada semua polisi. Tadi maka saya bilang Pak Tito terjebak pada situasi di mana polisi resisten. Siapapun polisinya, secara institusional mereka resisten lebih awal kalau mau ada kontrol dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya DPR esok hari ya harus bisa melampaui melihat pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Oke. Buat Pak Tito bisa atau tidak dia merubah institusinya, tapi juga merubah dirinya juga, karena dia bagian dari institusi tersebut. Dari kepolisian. Nah, ini tantangan besar. Oke. Jadi lompatannya ke sana harus dilihat. Democratic policing itu bukan sekedar berbahasa, menyusun rencana dan lain-lain, tetapi dibuktikan dengan kerja-kerja yang konkret. Misalnya gini, saya mau mengagendakan, berani atau tidak Pak Tito merubah cara polisi menangani kasus-kasus yang sering disebut sebagai kriminalisasi. Oke. Berani atau tidak Pak Tito memperbaiki praktek brimob-brimob yang suka ngamanin perkebunan yang miliknya perusahaan-perusahaan, ya kan? Bagaimana cara baru berkawan dengan teman-teman di Papua, bagaimana memunculkan satu pendekatan rule of law yang baru di Papua. Soal terorisme, itu juga tantangan besar. Kalau Kiki lihat ya, ekspektasi terhadap Tito ini kan besar sekali ya, tinggi sekali, hampir teman-temannya Haris pun di koran di sini banyak ngomong agak kritis, di koran tenang-tenang, sekarang agak kritis gitu kan. Mengelola ekspektasi ini gimana sebetulnya nanti ini? Ini yang bahaya nih, karena apa? Harapan itu terlalu tinggi. Nanti kalau kurang-kurang dikit nggak terima orang itu, gitu lah. Sekali lagi, polisi itu prinsip universalnya adalah diskresi. Diskresi itu kewenangan untuk mengambil keputusan individual. Setelah itu baru dia pertanggungjawabkan. Contoh, menembak itu sangat tergantung orangnya. Dia kalau begitu selesai menembak, dia harus pertanggungjawabkan. Tapi tidak menembak juga harus dia pertanggungjawabkan. Kenapa gitu? Nah, kalau di tentara kan nggak ada. Kalau militer sebelum ada komando, ya nggak boleh nembak. Jadi tidak ada anak buah yang salah pasti komandannya. Nah, kalau polisi enggak. Orang polisi ini gimana? Memang prinsipnya seperti itu gitu. Nah, dengan prinsip diskresi seperti itu, kesannya di mata publik, bahkan di polisi sendiri yang belum tahu, ini boleh suka-suka sendiri. Nah, kalau itu berkaitan dengan prosedur penanganan hukum, ya, banyak yang goreng kasus karena ini penyidik itu tidak boleh diintervensi atasan gitu. Nah, polisi yang baik akan taat pada hukum, pada aturan-aturan yang ada. Nah, bad cops kemudian melihat ini peluang untuk bermain. Yang dilihat Haris kan yang bad cops. Yang good cop masih banyak. Yang good cops masih banyak. Terus mengenai akuntabilitas. Saya catatnya, terrorism is an extraordinary crime. Dia kejahatan yang luar biasa. Meskipun luar biasa, it is still a crime. Artinya apa? Kalau crime, ranah kejahatan, ini ranah hukum, ada akuntabilitasnya. Akuntabilitas itu, misalnya, kalau tentara yang nangani dalam situasi perang. Ya, tidak perlu ada forensik. Untuk apa? Otopsi. Visum. Ya, kalau 1000 orang perang mati kan nggak diotopsi. Kalau polisi enggak, harus ada otopsi. Karena apa? Ini ranah hukum, pertanggungjawabannya di sana. Itulah sebabnya saya selalu bilang, kenapa sih unit-unit anti teror ini selalu leading sektornya harus polisi, karena ada pertanggungjawaban, akuntabilitas di bawah kerangka hukum ini. Nah, ini mungkin yang harus dilihat. Nah, kalau persoalan di lapangan, saya ini orang diskresi, lapangan, bagaimana ngejar orang bertahun-tahun sampai 5 tahun, 6 tahun, ketangkep, diproses hukum kena 2 bulan. Keluar lagi jadi teroris lagi, semua kasus bom. Semua kasus bom pernah ditahan. Pernah ditahan. Oke. Saya ke kalau saya bilang, jadi Tito lepasin aja. Kalau ada bom biar tanggung jawab kan. Tapi itu juga terlalu melihatnya terlalu linear ya. Artinya
polisi yang sudah bertahun-tahun, lalu dia menyaksikan sendiri ada institusi lain yang melakukan proses hukum tidak seperti waktunya atau tenaganya yang polisi lakukan. Menurut saya begini, ada persoalan-persoalan besar yang memang polisi menjadi bagian dalam menangani bersama institusi-institusi lain. Penanganan soal terorisme. Setuju saya soal penegakan hukum itu, penegakan hukum itu harus dilakukan dan itu adalah ranahnya polisi. Tetapi ada kerjaan soal pencegahan yang dinamakan deradikalisasi. Itu bukan kerjaannya polisi saja. Lalu pasca polisi mengerjakan penangkapan, proses hukum diserahkan ke jaksa penuntut umum, ada pengadilan, ada penjara. Nah, di situ penting juga ada reformasi, perbaikan dan juga perubahan kultur, sistem, mekanisme dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya mau ngambil positifnya aja lah. Kalau Pak Tito Karnavian sukses jadi Kapolri, lalu bisa memunculkan perubahan-perubahan, itu yang harusnya juga dia menular pada institusi yang lain. Atau institusi yang lain juga harusnya sudah memperbaiki diri. Termasuk juga lembaga-lembaga pengawas seperti Kompolnas, Komnas HAM. Kalau misalnya, seperti begini, saya mohon maaf ya, kalau melihat kemarin bagaimana beberapa institusi itu dipanggil ke DPR, yang hanya bilang dia oke, dia baik, menurut saya ya mungkin karena Pak Tito levelnya sudah, atau generasi orang seperti Pak Tito ya, meskipun Pak Tito yang terbaik, tapi generasi yang lainnya juga mungkin sudah lebih baik. Jadi kalau masih menerapkan cara memperlakukan, mengkritik, mengawasi, atau bekerja sama dengan polisi dengan mindset polisi yang 5 tahun lalu yang kita masih punya sampai hari ini, ya kita bakal ketinggalan. Dan orang seperti Pak Tito, kalau misalnya kita lihat secara positif dia bagus ke depan, tapi tidak ada teman, jadi juga sia-sia nanti. Enggak, kalau temannya banyak. Saya tahu persis itu. Temannya banyak itu kalau kita bisa meladeni dengan baik. 88A, 88B ke bawah itu sangat profesional. Nah, cuman mereka kan belum gede nih. Masih ABG-ABG gitu. Karena masih ada yang di atasnya. Jadi masih sungkan. Ini satu. Tapi ini tadi catatan penting kalau buat saya. Kenapa? Leading sektor polisi dalam penanganan terorisme itu wajib kalau hukumnya bagi saya. Karena apa? Extraordinary crime. Anda tahu nggak kasus FM54 di Amerika itu? Bagaimana perluasan standar penyiksaan di Gitmo itu kemudian jadi problem. Nah, dengan kerangka hukum tadinya itu standarnya Konvensi Jenewa. Aturan tambahan itu, pasal tambahan itu. Tapi apa yang terjadi? Itu tidak memadai karena tidak bisa mengorek informasi dari tahanan. Sehingga yang diadopsi dengan Field Manual 54 itu diperluas sedikit. Kalau tadinya hanya ngomong-ngomong kayak gini, sekarang boleh nyolek lah. Nah, itu aja masih kelewatan. Gitu loh. Bagaimana Tito Karnavian akan mewujudkan polisi sipil? Jawabannya setelah jeda berikut ini.